Jadi, tidak cukup hanya menyebutkan Islam ini di sisi agama Islam ini di sisi Allah, atau Islam yang ada dalam Al-Quran atau dalam ayat yang barusan saya sebutkan bisa yang ditujukan kepada agama Islam seperti yang kita dapat dalam umat Islam yang hanya mengacu mereka kepada kekerasan. Kalau mereka memegang kata Islam yang dimaknakan sebagai Islam yang membawa kebodohan atau yang terjerat mereka kepada kezaliman dalam beragama, maka perlu dipikirkan kembali. Bisa jadi Islam yang ada dalam Al-Quran bukanlah agama seperti yang lazim dimengerti oleh orang-orang ahlu sunnah atau orang-orang yang menegakkan syariat Islam. Karena sudah terbukti dari abad ke abad atau dari satu demografik dengan demografik yang lain atau dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, syariat Islam hanya saja untuk menzalimi umat Islam itu sendiri dan orang lain. Halo, Assalamualaikum. Kenapa umat Islam terus terjebak dalam kekerasan dalam beragama? Ada dua ayat yang ingin saya fokuskan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama ayat 19, yang kedua ayat 85 dari surah Ali Imran. Jadi dua ayat ini dalam surah Ali Imran sering digunakan sebagai justifikasi, sebagai identitas atau simbol. Bukan berarti kandungan yang dimaksud Al-Quran terkait dengan kekerasan yang dilakukan umat Islam. Tetapi kata-kata yang digunakan sebagai simbol ini menjadi justifikasi umat yang mengacu mereka kepada kekerasan. Nah, yang pertama ingin saya kutip bagian daripada ayat 19 surah Ali Imran. Innal ladzina 'indallahil Islam. Kemudian ayat kedua atau ayat yang terkait dengan ini yaitu ayat 85 surah Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Nah, dua ayat ini ada kata-kata yaitu Allah dan Islam. Nah, ayat yang pertama tadi saya sebutkan yaitu ayat 19 dari surah Ali Imran, innal ladzina 'indallahil Islam, yang dimengerti kebanyakan orang Islam bahwasanya agama Islam hanyalah di sisi Allah. Ya kan? Di sisi Tuhan. Kemudian di ayat 85 pada surah Ali Imran dimengerti yang intinya agama yang disetujui oleh Tuhan adalah hanya agama Islam. Nah, jadi kita akan fokuskan masalahnya di mana, kenapa ayat ini menjadi pegangan identitas orang Islam yang mengacu mereka kepada kekerasan dan kezaliman dalam beragama. Termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, jadi yang pertama persoalan Islam. Apakah Islam yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah sebuah agama yang mengacu umat kepada kekerasan dan kezaliman dalam beragama? Apakah kata Islam yang ada dalam Al-Quran adalah agama yang dianut oleh Nabi Muhammad, yang diterangkan oleh kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan lainnya, termasuk kitab fikih, yang mengacu Nabi itu sendiri zalim dan sadis dalam beragama, hingga menyerukan umat suruh bakar rumah orang yang lengah ke masjid, sekalian orangnya. Apakah Islam yang ada dalam Al-Quran bentuk agama yang dianut oleh Nabi Muhammad, yang menyerukan umat untuk membantai kaum Yahudi agar terjadinya hari kiamat?
Apakah Islam yang ada dalam Al-Quran ini yang dimaksud adalah model agama yang diyakini oleh Ahlu Sunnah, yang mengacu mereka kepada perlakuan-perlakuan tidak manusiawi dalam beragama, teror orang, ya kan? Menggunakan penakutan dalam beragama, dan juga menggunakan penipuan demi agama. Apakah Islam yang ada dalam Al-Quran yang dimaksud itu adalah agama seperti yang sudah kita lihat dalam hidup kita, yaitu menjadikan umat tidak manusiawi, menjadikan umat tidak produktif, menjadikan umat hanya berhalusinasi dalam hidup. Apakah Islam yang ada dalam Al-Quran yang dimaksud agama yang demikian? Ya kan? Kalau Islam yang ada dalam Al-Quran, seperti dalam 2 ayat yang barusan saya sebutkan, bukanlah agama yang demikian itu, yang menyerukan, yang mengacu umat kepada kezaliman dan pembodohan dalam beragama, maka perlu dipertanyakan apakah makna Islam yang ada pada ayat 19 dan ayat 85 surah Ali Imran. Kalau yang anda mengerti bahawa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, maka perlu dipertanyakan apakah anda sendiri yang lahir dalam agama Islam atau yang baru masuk dalam Islam, apakah anda sudah bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin pada diri anda seperti yang anda mengerti. Nah, kalau anda tidak bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin pada diri anda, jadi pertanyaan, kendalanya di mana? Persoalannya di mana? Ya kan? Kalau Islam yang anda maksud, kalau Islam yang anda mengerti yang ada dalam Al-Quran, artinya Islam agama yang rahmatan lil alamin, apakah sudah membawa anda ini kepada pencerahan, kepada kondisi yang kreatif, produktif, sehingga anda menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi diri anda sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, kalau belum anda bisa mewujudkan perwujudan dan manifestasi yang demikian, kendalanya di mana? Nah, kemudian, kalau Islam yang anda mengerti, yang ada yang tertera dalam Al-Quran, artinya adalah agama yang rahmatan lil alamin, apakah anda bisa mengevaluasi diri? Nah, kalau agama yang anda anut ternyata tidak mengizinkan anda untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa introspeksi, menilai dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga kehidupan anda terus membaik. Nah, kalau agama yang anda anut tidak mengacu anda kepada kreatif dan produktivitas dalam hidup, nah, jadi ini bukanlah agama yang dimaksud sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi ini perlu dipikirkan kembali. Kalau memang benar agama Islam yang ada dalam Al-Quran maknanya agama yang rahmatan lil alamin, maka perlu perwujudan dalam alam ini, bukan keyakinan. Harus bersandar prinsip-prinsip dalam Islam itu pada prinsip alam. Sehingga kita mengerti proses kejadian atau evolusi yang ada pada diri kita untuk bisa dianalisa, untuk bisa kita melakukan introspeksi, sehingga kita ini bisa memperbaiki diri dari hari ke hari atau dari masa ke masa, sehingga dari tahun ke tahun bisa terus membaik. Nah, itu persoalan Islam yang perlu dipertanyakan. Jadi, tidak cukup hanya menyebutkan Islam ini di sisi, agama Islam ini di sisi Allah, atau Islam yang ada dalam Al-Quran, atau dalam ayat yang barusan saya sebutkan, bisa yang ditujukan kepada agama Islam seperti yang kita dapat dalam umat Islam yang hanya mengacu mereka kepada kekerasan. Kalau mereka memegang kata Islam yang dimaknakan sebagai Islam yang membawa kebodohan,
atau yang terjerat mereka kepada kezaliman dalam beragama, maka perlu dipikirkan kembali. Bisa jadi Islam yang ada dalam Al-Quran bukanlah agama seperti yang lazim dimengerti oleh orang-orang ahlu sunnah atau orang-orang yang menegakkan syariat Islam. Karena sudah terbukti dari abad ke abad atau dari satu demografik dengan demografik yang lain atau dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, syariat Islam hanya saja untuk menzalimi umat Islam itu sendiri dan orang lain. Itu ujungnya. Syariat Islam bukan untuk mengangkat maruah dan martabat Anda. Syariat Islam bukan untuk membawa Anda kepada pencerahan sehingga terbuka luasnya cakrawala dan daya pikir Anda. Bukan ke situ. Nah, jadi perlu Anda mengerti bahwasanya Islam yang ada dalam Al-Quran bukanlah artinya syariat Islam atau perlakuan-perlakuan yang zalim dalam beragama seperti yang kita lihat dalam masyarakat kita sekarang. Nah, itu persoalan Islam. Sekali lagi, tidak cukup hanya menyebutkan Islam yang ada dalam Al-Quran untuk dimaksudkan sebuah agama yang hanya mengacu kepada kekerasan dan kezaliman dalam beragama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ada di dalam dua ayat tersebut adalah kata Allah. Apa makna Allah? Kalau Allah ini dimaksud sebagai Tuhan, tetapi tidak bisa dimengerti oleh akal manusia, maka Tuhan yang dimaksud adalah hanya berdongeng. Itu saja, hanya hipotesis saja. Hipotesis atau pernyataan yang tidak bisa ditelusuri oleh daya nalar manusia, baik itu indera dan perlengkapan indera manusia, maka konsep Tuhan yang ada dalam Islam bukanlah Tuhan yang bisa dimengerti oleh manusia. Artinya, Tuhan yang ada dalam Islam hanya berdongeng. Hanya satu pernyataan hipotesis. Hipotesis yang belum bisa difaktualkan dalam alam, bukan sebuah pernyataan kebenaran. Okay? Jadi Allah yang ada dalam Al-Quran, atau dalam dua ayat yang barusan saya sebutkan, nampaknya bukanlah satu dewa atau Tuhan yang mengacu umat kepada kezaliman, yang mengacu umat kepada agama yang dianut oleh Nabi Muhammad, yang menyerukan umat untuk saling bunuh-membunuh demi agama, tipu-menipu demi agama, ancam-mengancam demi agama. Nah, kalau Tuhan hanya mengeluarkan Al-Quran untuk mengacu umat manusia sekalian, demi agama, demi kezaliman dalam beragama, maka Tuhan itu sendiri perlu dipertanyakan. Bisa jadi itu bukanlah Tuhan kepada rahmatan lil alamin. Karena Tuhan yang demikian tidak bisa bermanfaat kepada manusia itu sendiri dan juga kepada masyarakat banyak secara global. Jadi tidak cukup hanya menyebutkan Allah. Tidak cukup. Perlu dimengerti Allah yang dimaksud itu apa. Poros orientasi argumennya itu kemana? Kalau poros orientasi yang digunakan orang Islam dengan menggunakan kata Allah untuk mengacu mereka kepada kezaliman dalam beragama, maka Tuhan yang dianut oleh mereka itu perlu dipertanyakan. Kenapa Tuhan yang demikian bisa mengajak mereka kepada kebodohan dan kezaliman dan kekerasan lainnya dalam beragama? Nah, ini menjawab keterbelakangan kalau Allah yang dimaksud itu terkait dengan agama sehingga mereka terpuruk dan terperangkap dalam dogma buta atau ilmu hitam. Disinilah penyebab agama Islam atau umat Islam secara kolektif tertinggal dan terus tertinggal. Sehingga agama yang dianutnya itu pun semakin hari semakin tidak relevan. Nah, ini perlu dipikirkan ini. Jadi,
Kata Allah yang ada dalam ayat 19 surah Ali Imran dan juga yang ada pada ayat 85 surah Ali Imran, tidak cukup hanya mengkaitkan kata Allah ini sebagai Tuhan dan dikaitkan dengan agama Islam yang ada korelasinya dengan syariat Islam. Tidak cukup demikian, karena yang perlu kita pertanyakan adalah buah dan hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri. Dalam alam, buah adalah hasil manifestasi apa yang ada di dalam diri kita. Artinya sesuatu yang kita tanam di dada atau di akal pikiran itu akan keluar. Tidak bisa disembunyikan. Dari buahnya mereka akan bisa mengenal siapa Anda. Demikian juga sebaliknya. Dari buahnya Anda akan mengenal siapa mereka. Ini satu konsep alam yang ada dalam alam yang tidak bisa dipungkiri. Nah, makanya ayat 4 dan ayat 5 pada surah Al-Qalam ini sungguh tepat untuk terus diangkat persoalan karakteristik atau karakter manusia. Bahwasanya karakter yang baik itu perlu perwujudan yang lahir. Karena dari yang lahir itu kita bisa mengenal siapa mereka. Saya kira demikian presentasi saya kali ini. Persoalan ayat 19 dan ayat 85 pada surah Ali Imran yang sering digunakan orang Islam sebagai justifikasi mereka untuk menggunakan kata Islam, yang dimaksud adalah agama Islam yang mengandung syariat Islam yang mengacu mereka kepada kezaliman dalam beragama. Dengan ayat ini mereka terpuruk dan terperangkap mereka sendiri karena persoalan identitas. Dengan kata Islam, mereka mengidentitaskan mereka sendiri kepada doktrin-doktrin agama Islam yang hanya mengacu mereka kepada pembodohan dan kezaliman. Nah, ini yang perlu dipikirkan agar dua ayat ini bisa dikaji kembali, sehingga umat yang di luar agama Islam bisa mengerti bahwa kata Islam tidak cukup sebagai justifikasi dan perlu dimengerti, perlu diberi definisi, perlu didefinisikan, dimaknakan kembali poros orientasinya itu kemana. Demikian juga dengan kata Allah. Tidak cukup hanya menyebutkan kata Allah yang diperuntukkan kepada dewa atau Tuhan yang disembah, sementara Tuhan yang disembah itu hanya mengacu mereka kepada kebodohan. Nah, sekira demikian tausiah kali ini. Terima kasih.